Hai semuanya, balik lagi bareng Gebrina Crochet. Di video ini saya akan membuat tas HP rajut motif granny square. Gimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Oke, di sini saya menggunakan benang polycherry 3 warna dengan hackpen nomor 5. Untuk pembelian perlengkapan merajut silahkan cek linknya di bagian description box. Oke, langsung saja. Pertama buat magic ring. Selanjutnya buat 3 chains, 2, 3. Di dalam magic ring ini buat 1 double crochet. Lalu buat 1 rantai. Lanjut masih di dalam magic ring, buat double crochet 2 cluster sebanyak 7 kali ya. 1. Oke, 2 double crochet cluster, kemudian tarik ke dalam 3 serat benang yang ada di hackpen, lalu 1 rantai. Jadi polanya double crochet 2 cluster dan 1 rantai sebanyak 8 kali. Hitungan yang pertama itu tadi di awal putaran ya, yang kita buat 3 rantai kemudian 1 double crochet. Selanjutnya selesaikan hingga 8 kali ya jumlah totalnya. Dan ini saya sudah selesai membuat 8 kali double crochet 2 cluster. Kemudian tarik ujung benangnya supaya lebih rapat. Lalu kita buat slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Kemudian buat 1 rantai, lalu benangnya kita gunting. Untuk setiap sisa benang itu kita rapikan dengan cara kita tarik ke bagian belakang, lalu kita gunting sekali lagi dan dibakar tipis-tipis ya. Oke, putaran pertama selesai, kita lanjut putaran kedua. Ini kita ganti warna benang. Masukkan ke salah satu space atau lubang ya, di antara kedua motif double crochet 2 cluster tadi. Masuk ke salah satu lubangnya. Kemudian buat 4 chain, 1, 2, 3, 4. Di lubang yang sama buat 4 triple crochet sebanyak 4 kali. Lilitkan benang ke hackpen 2 kali. Kemudian tarik ke masing-masing 2 serat benang yang ada di hackpen sebanyak 3 kali. 2, 3. Ulangi dengan cara yang sama ya, buat triple crochet sebanyak 3 kali lagi. 2 triple crochet selesai. 3 triple crochet masih di lubang yang sama ya. Dan 4 triple crochet. Jadi ini jumlahnya ada 5 ya. 4 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 triple crochet. Kemudian kita akan membentuk bunga tulip. Caranya masukkan hackpen ke rantai 4 awal putaran tadi. Kemudian tarik ya, masukkan ke lubang triple crochet yang kelima, lalu tarik seperti ini. Nah, ini sudah membentuk bunga tulip, kemudian buat 1 rantai. Selanjutnya kita buat lagi motif bunga tulipnya di space berikutnya, buat triple crochet sebanyak 5 kali. 1, lilitkan benang ke hackpen 2 kali, kemudian tarik ke masing-masing 2 serat benang sebanyak 3 kali. Oke, 2 triple crochet. Tiga. Dan 5 triple crochet selesai ya. Sekarang kita akan membentuk menjadi bunga tulip. Masukkan hackpen ke lubang triple crochet yang pertama, lalu hubungkan dengan triple crochet yang kelima dan tarik seperti ini. Kemudian buat 1 rantai.
Oke, bunga tulip yang kedua selesai. Jadi di putaran kedua ini kita akan membuat 8 motif bunga tulip seperti ini ya. Untuk caranya sama seperti ini. Buat 5 triple crochet, kemudian bentuk menjadi bunga tulip. Kita lanjut ke lubang berikutnya, buat 5 triple crochet. Satu, dua, tiga, empat, 5 triple crochet. Selanjutnya hubungkan dari lubang triple crochet yang pertama ke lubang triple crochet yang kelima. Tarik seperti ini dan buat satu rantai. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan jumlah total ada 8. Oke, ini sudah selesai di motif ke-8. Hasilnya seperti ini. Terakhir slip stitch di rantai keempat awal putaran tadi. Jadi tepatnya di bagian belakang ini ya, di bagian belakang motif bunga tulip yang pertama. Tepatnya di tengah ya. Buat slip stitch, lalu satu rantai, dan benangnya kita gunting. Untuk sisa benangnya dirapikan dengan cara yang sama seperti putaran yang pertama ya. Oke, putaran kedua selesai, kita lanjut putaran ketiga, masuk ke salah satu lubang ya. Ini bebas mau lubang yang mana saja. Masuk ke salah satunya, kita masukkan lagi warna benang yang berbeda. Di sini saya menggunakan benang warna krem. Oke, masuk, kemudian buat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu di lubang yang sama buat double crochet 2 cluster. Kaitkan, kemudian tarik kedua serat benang yang ada di hackpen. Tahan, kaitkan sekali lagi. Tarik ke dalam 2 serat benang yang ada di hackpen. Terakhir tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpen. Kemudian buat 2 rantai. Selanjutnya masih di lubang yang sama, buat double crochet 3 cluster. 1, 2, 3. Kemudian tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpen. Ada 4 ya. 2 rantai. Jadi ini pola untuk bagian sudutnya ya. Double crochet 3 cluster 2 rantai, double crochet 3 cluster 2 rantai. Lanjut ke lubang berikutnya. Buat 1 single crochet 2 rantai, 1, 2. Masih di lubang yang sama, single crochet 1 kali dan 2 rantai, 1, 2. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lagi bagian sudut di space yang ketiga. Polanya sama seperti yang pertama tadi. Double crochet 3 cluster, 1, 2, 3 double crochet 3 cluster, kemudian tarik ke 4 serat benang yang ada di hackpen, 2 rantai. Masih di lubang yang sama, buat lagi double crochet 3 cluster, 1, 2, 3. Lalu tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpen dan buat 2 rantai. Di lubang berikutnya kita akan membuat lagi dengan pola seperti ini. 1 double crochet, 2 rantai, 1 double crochet, 2 rantai. Selanjutnya di lubang berikutnya kita ulang lagi dengan pola di bagian sudut. Yang pasti ini diselang-seling ya antara bagian sudut dan pola 1 single crochet, 2 rantai, 1 single crochet, 2 rantai. Selesaikan hingga ke akhir putaran ya, dengan pola diselang-seling. Dan ini saya sudah selesai di akhir putaran, berakhir dengan 1 single crochet, 2 rantai, 1 single crochet, 2 rantai. Kemudian slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Nah, untuk putaran ketiga selesai ya. Dan hasilnya seperti ini tampak dari bagian belakangnya. Oke, kita lanjut putaran keempat. Ini masih menggunakan benang yang sama, diawali dengan membuat 3 rantai. Lalu di lubang yang sama, buat 2 double crochet. Langsung kita masuk ke space-nya ya. 1,
2 double crochet. Jadi ini hitungannya ada 3 double crochet teman-teman. 3 rantai awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 double crochet. Kita lanjut untuk bagian sudutnya, itu polanya sama ya. 3 double crochet, 1 2 3. Kemudian 1 rantai. Masih di lubang yang sama, buat lagi 3 double crochet. 1 2 3 double crochet. Oke, untuk bagian sudut polanya seperti ini, nanti tinggal kita ulang-ulang saja ya. Kemudian lanjut di space berikutnya. Setelah bagian sudut ya, kita isi dengan 3 double crochet. 1, masih di lubang yang sama, 2 3 double crochet. Kemudian lanjut lagi di lubang berikutnya, tepat di lubang yang kita buat 2 rantai 1 single crochet putaran sebelumnya ya. Buat lagi 3 double crochet di lubang yang ini, 2 3. Kemudian di lubang berikutnya buat sama ya, 3 double crochet. Lubang sebelum sudut yang kedua, 1 2 3. Oke, untuk sisi pertama selesai ya, polanya seperti ini. Setelah kita buat motif pola sudut, kemudian ini di lubang berikutnya kita isi dengan 3 double crochet sebanyak 3 kali. Ini tinggal kita ulang-ulang saja ya, polanya sama seperti ini ke 3 sisi yang lainnya. Oke, lanjut ini di bagian sudut kita isi dengan 3 double crochet, 1 2 3 double crochet. Kemudian 1 rantai, masih di lubang yang sama, buat lagi 3 double crochet, 1 2 3 double crochet. Kemudian di masing-masing lubang berikutnya kita isi dengan 3 double crochet ya, sebanyak 3 kali. Jadi 3 double crochetnya itu nanti ada 3 kali ya, karena di sini ada 3 lubang setelah lubang yang bagian sudutnya. Oke, 1 3 double crochet, kemudian di lubang berikutnya kita isi lagi dengan 3 double crochet, 1 2 3. Oke, 3 double crochet yang kedua selesai. Kita lanjut lagi di lubang berikutnya, isi dengan 3 double crochet, 1 2 3. Jadi 3 double crochetnya itu ada 3 kali ya setelah bagian sudut. Oke, di kedua sisi lainnya kita buat dengan cara yang sama seperti ini ya, polanya sama. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Nah, karena tadi kita memulai awal putaran dengan membuat 3 double crochet, ini di akhir putaran juga kita akhiri dengan 3 double crochet ya. Jadi hitungannya sama dengan sisi yang lainnya. Setelah kita buat pola bagian sudut, kemudian ada 3 kali double crochet sebanyak 3. Oke, terakhir kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Dan putaran keempat selesai. Kita lanjut putaran kelima. Untuk pola putaran kelima itu sama seperti putaran keempat ya. Diawali dengan membuat 3 rantai, lalu di lubang yang sama buat 2 double crochet, 1 2. Jadi ini hitungannya ada 3 double crochet ya. Lanjut di lubang atau space berikutnya 3 double crochet. Jadi kita skip 2 lubang ya. Masing-masing space kita isi dengan 3 double crochet. Nah, ini kita bertemu lagi dengan lubang bagian sudut. Untuk pola di lubang bagian sudut sama seperti putaran keempat ya, yaitu 3 double crochet, 1 2 3, lalu 1 rantai dan 3 double crochet di lubang yang sama, 1
2, 3. Cuman di putaran kelima ini ada penambahan ya, setiap sisi itu ada penambahan 3 double crochet sebanyak 1 kali. Oke, buat lagi di masing-masing space setelah kita skip 2 lubang ya. 3 double crochet, 1, 2, 3. Lanjut di lubang berikutnya atau di space berikutnya, kita skip 2 lubang, 3 double crochet, 1, 2, 3. Lanjut lagi di space berikutnya, isi dengan 3 double crochet, 1, 2, 3. Lanjut di lubang berikutnya, 3 double crochet, 1, 2, 3. Jadi setelah sudut itu kita membuat 4 kali 3 double crochet ya, sampai kita bertemu lagi dengan sudut yang kedua. Isi dengan pola yang sama, yaitu 3 double crochet, 1 rantai, dan 3 double crochet. Kemudian masing-masing space kita isi dengan 3 double crochet sebanyak 4 kali. Selesaikan hingga ke akhir putaran ya, dengan mengikuti pola yang sama. Nah, ini saya sudah di akhir putaran, berakhir dengan 3 double crochet ya, di space yang terakhir. 3, kemudian slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Oke, putaran kelima selesai. Lanjut putaran keenam, diawali dengan 1 rantai, kemudian di masing-masing lubang hingga ke akhir putaran kita isi dengan 1 single crochet ya. Oke, langsung setelah kita buat 1 rantai, lubang berikutnya single crochet, lubang berikutnya single crochet, lubang berikutnya single crochet, begitu seterusnya. Jadi di awal putaran ini kita membuat dengan 9 single crochet ya, masing-masing lubang kita isi 1. Lanjut ke lubang bagian sudut, kita isi juga dengan 1 single crochet. Jadi sama ya. Single crochet yang ke-9 terletak di bagian sudutnya. Nah, ini totalnya ada 9 single crochet setelah kita buat 1 rantai. Lanjut di masing-masing lubang kita isi dengan single crochet hingga ke bagian sudut yang kedua. Nanti jumlah totalnya itu ada 18 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 single crochet tepat di lubang bagian sudut ya. Lubang di antara kedua 3 double crochet. Nah, ini masing-masing sisi jadi sama, kita isi dengan single crochet sebanyak 18 kali. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Nanti di sini tersisa 9 single crochet lagi ya di sisi yang pertama. Oke, lanjut masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Nah, ini saya sudah selesai di akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai 1 awal putaran tadi. Oke, di sini kita buat slip stitch. Kemudian 1 rantai dan benangnya kita gunting. Untuk sisa benangnya dirapikan dengan cara ditarik ke bagian belakang, lalu digunting sekali lagi dan dibakar tipis-tipis. Nah, buat seperti ini dengan pola yang sama sebanyak 4 buah ya. Dan ini saya sudah selesai membuat 4 granny square dengan pola yang sama pastinya. Selanjutnya kita akan menggabungkan keempat-empatnya menjadi bentuk tas HP. Ini kita gabungkan masing-masing 2 granny square dulu ya. Pastikan dulu posisinya sejajar dan simetris.
Nah, ini saya akan menjahit menggunakan jarum tas pastry di lubang bagian sudut ya. Di tepatnya di tengah-tengah sudut di sini. Kalau perlu diberi tanda ya teman-teman supaya mudah mengingatnya. Oke, langsung saja kita jahit menggunakan jarum tas pastry. Untuk cara menjahitnya bisa teman-teman perhatikan video ini sampai selesai. Masukkan jarum tas pastry-nya ke lubang granny square bagian belakang. Lalu baru kita masukkan ke bagian back loop granny square bagian depannya. Lanjut, kita jahit sekali lagi ya di bagian back loop, masing-masing di bagian back loop ya, granny square 1 dan granny square yang kedua. Itu kita jahit di back loop dan back loop. Jadi masing-masing granny square itu kita ambil satu serat benang saja di bagian bawah atau back loopnya. Jadi seperti ini ya untuk cara menjahitnya. Selesaikan hingga ke bagian ujung. Nah, ini saya sudah selesai menjahit hingga ke bagian ujung. Pastikan sejajar atau sama ya letak jahitan yang pertama dan jahitan yang terakhir. Ini sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, ini jangan lupa dijahit mati di bagian dalamnya ya, supaya jahitannya tidak terlepas. Oke, selesai. Untuk granny square yang dua lagi, kita jahit dengan cara yang sama seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita akan gabungkan kedua jahitan granny square ini menjadi satu. Pastikan tidak terbalik ya posisinya. Selanjutnya beri tanda di kedua sisi. Ini tepat di lubang sebelum lubang bagian sudut ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan merajut keliling dari penanda yang satu hingga ke penanda yang kedua. Mulai dari lubang setelah penanda, masukkan hackpen ke dua-dua granny square-nya ya. Oke, seperti ini sehingga terdapat 4 serat benang di hackpen. Kemudian masukkan benang. Ini ya, terdapat 4 serat benang di hackpen. Seperti ini, kedua-duanya kita masukkan. Kemudian buat satu rantai. Lanjut di lubang berikutnya kita akan membuat motif kerang. Buat 5 double crochet di lubang yang sama. Ini langsung di lubang berikutnya ya. Jangan lupa itu untuk granny square bagian belakang juga kita ikut sertakan. 1 double crochet. Masih di lubang yang sama. 2, 3, 4, dan 5 double crochet di lubang yang sama. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjut kosongkan atau skip 2 lubang di kedua-dua granny square-nya ya, depan dan belakang. Kemudian di lubang ketiga kita isi dengan 1 single crochet. Lanjut kosongkan atau skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga buat lagi 5 double crochet di lubang yang sama. Jadi polanya tinggal kita ulang-ulang saja ya. Jangan lupa untuk granny square bagian belakang juga kita ikut sertakan. Untuk hitungannya sama ya polanya. 1, 2, 3, 4, 5 double crochet. Pastikan granny square yang depan dan belakang itu simetris atau sejajar ya.
Lanjut, skip atau kosongkan 2 lubang. Di lubang ketiga buat 1 single crochet. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga buat 5 double crochet. Masih dengan pola yang sama, skip 2 lubang. Di lubang ketiga 1 single crochet. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini tinggal kita ulang-ulang saja ya, dengan pola yang sama hingga ke akhir putaran atau di lubang yang kita beri penanda. Oke, lanjut, skip 2 lubang, kemudian di lubang ketiga isi lagi dengan 5 double crochet. Begitu seterusnya ya hingga ke akhir putaran. Untuk bagian bawahnya ini nanti langsung memutar saja ya dengan pola yang sama. Selesaikan hingga ke lubang sebelum yang kita beri penanda. Oke, di akhir putaran berakhir dengan 5 double crochet, kemudian langsung saja di lubang berikutnya ini kita buat slip stitch. Kemudian buat 1 rantai, lalu benangnya digunting. Untuk sisa benangnya dirapikan dengan cara ditarik ke bagian dalam ya, lalu digunting sekali lagi dan dirapikan. Oke, selanjutnya kita akan memasang kancing ya. Untuk membuat kancingnya, ini kita akan membuat 1 kali putaran lagi, masukkan benang, kemudian buat 1 rantai, lalu isi dengan 1 single crochet di masing-masing lubang hingga bertemu dengan bagian tengah ya. Lubang berikutnya 1 single crochet, lubang berikutnya 1 single crochet, begitu seterusnya. Untuk memastikan bagian tengahnya ini kita hitung kiri dan kanan ada masing-masing 2 motif ya. Jadi bagian tengahnya tepat di sini. Atau bisa juga teman-teman perkirakan dari bagian bunganya ya. Oke, langsung saja slip stitch ke lubang bagian tengah. Kemudian buat chain sebanyak 15 kali atau disesuaikan saja nanti dengan kebutuhan masing-masing ya. Setelah membuat 15 rantai, kemudian slip stitch sekali lagi di lubang yang sama. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba dulu sesuaikan ukurannya ya dengan kancing yang ada. Sekarang kita lanjutkan lagi. Di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Selesaikan hingga ke akhir putaran ya. Untuk bagian ini langsung memutar saja, masing-masing lubang kita isi dengan single crochet. Oke, selesaikan hingga ke akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai 1 yang kita buat di awal putaran tadi ya. Tarik benangnya agak panjang, kemudian jahit sisa benangnya ini ke bagian dalam. Selanjutnya pasang atau jahit kancing di bagian depan tas.
Jangan lupa jika sudah selesai jahit mati di bagian dalam ya. Terakhir, pasang handle atau tali tas. Di sini saya menggunakan tali selempang. Untuk cara membuat tali selempang seperti ini, bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya. Linknya sudah saya cantumkan di bagian description box. Untuk tali selempang tas HP ini saya awali dengan membuat 4 rantai. Dan panjangnya sekitar 100 cm ya. Nah, jahit handle-nya ke bagian dalam tas seperti ini. Atau nanti disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman ya. Bisa bervariasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Jangan lupa jahit mati di bagian dalam dan rapikan sisa benangnya dengan cara digunting dan dibakar tipis-tipis. Dan ini dia hasilnya, tas rajut HP Granny Square motif bunga tulip sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you!